Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa mendengarkan renungan kita seperti biasa. Saudaraku terkasih, sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa sejenak memohon bimbingan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau masih memelihara kami, memberikan nafas kehidupan pada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa bertemu kembali dalam mendengarkan renungan-Mu setiap hari. Tuhan bimbing, ajari, dimanapun jemaat-Mu berada, supaya mereka bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami Tuhan, bimbinglah kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Roma 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Saya ulang sekali lagi. Mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Roma 2 ayat 15. Saudara terkasih, ada sebuah kisah tentang pelayanan. Merlin Laszlo melayani Tuhan dengan jalan membagi-bagikan Alkitab kepada suku Hauna di New Genewa. Ia sendiri yang menerjemahkan ke dalam bahasa mereka. Akan tetapi saat menerjemahkan dan bertemu dengan kata dosa, Merlin bertanya kepada orang-orang Hauna tentang pemahaman mereka mengenai dosa. Lalu orang Hauna ini menjawab, dosa adalah saat Anda berdusta. Dosa adalah saat Anda mencuri. Dosa adalah saat Anda membunuh. Dosa adalah saat Anda merampas istri orang lain. Demikian pengertian dosa menurut suku Hauna yang ada di New Genewa. Saat itu Merlin tertegun. Ternyata jawaban mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam 10 perintah Allah. Berkaitan dengan Roma 2 ayat 14 sampai 15, ia berkata, hukum Tuhan tertulis dalam hati manusia. Sungguh menakjubkan kebenaran firman Tuhan itu. Iman kita diteguhkan oleh firman-Nya ini. Namun, ada hal yang lain lagi. Andai kata setiap orang di dunia ini menyadari dosanya yang nyata ada meski sebagian orang yang mengingkarinya, kita masih perlu memastikan apakah orang-orang itu sudah tahu bagaimana dosa mereka ditebus. Yesus telah membayar lunas segala hukuman akibat dosa, dan kepada seluruh orang berdosa Dia menawarkan sebuah kehidupan yang bebas dari belenggu dosa. Allah telah meletakkan hukum-hukumnya dalam hati kita, namun kita tak akan pernah sanggup memenuhi tiap tuntut hukuman itu. Kita tidak akan pernah sanggup memenuhi tiap tuntutan hukumnya. Roma 3 ayat 23, kemudian juga ada tertulis di Yakobus 2 ayat 10, dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Bisa saudara lihat dalam Alkitab saudara. Hukum tersebut menunjukkan betapa kita diperbudak oleh dosa. Tetapi kasih karunia Allah melalui Kristus membebaskan kita. Setelah menerima pengampunan dan pembebasannya atas dosa, sepatutnya lah kita membagikan kabar baik ini kepada sesama. Saudaraku terkasih, kita telah mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu saudaraku, marilah kita terus membaca kembali isi firman Tuhan, isi Alkitab, supaya kita mengetahui apa larangan-larangan yang ada dalam Alkitab itu, apa dosa yang membelenggu kita,
seperti tertulis dalam hukum Taurat yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Musa. Mari kita sampaikan kepada kita sampaikan kepada saudara kita tentang kabar sukacita ini. Kita telah ditebus, kita telah dibebaskan atas dosa kita dengan kematian Yesus di kayu salib. Akan tetapi saudaraku, untuk menguatkan hati kita harus terus berdoa. Kita harus terus membaca Alkitab, setia kepada Tuhan yang kuasa. Tetaplah lakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, hukum Allah menyatakan kepada kita akan adanya suatu kebutuhan yang hanya mampu dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Saya ulang sekali lagi, hukum Allah menyatakan kepada kita akan adanya suatu kebutuhan yang hanya mampu dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa ada hukum Taurat, ada larangan-larangan yang ada dalam Alkitab. Banyak Tuhan, larangan tentang perbuatan dosa. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan, ajarlah kami, ajarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Supaya tidak sia-sia Tuhan penebusan-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami berdoa khusus jemaat-jemaat kami yang sekarang mengalami gangguan ekonomi karena kondisi yang ada saat ini. Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka dalam bisnis dan pekerjaan mereka, semoga Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, supaya mereka tidak salah jalan, supaya mereka tetap berpegang teguh kepadamu. Ajari Tuhan mereka, bimbing Tuhan, berikan rezeki kepada mereka, berikan petunjuk atas bisnis dan pekerjaan yang sedang terganggu saat ini. Demikian juga Tuhan, di mana ada pun jemaat kami yang sedang mengalami sakit, Engkaulah Tuhan yang menjadi dokter bagi mereka. Kiranya obat-obat yang dipakai mereka berkati Tuhan, dan semua tenaga paramedis yang selalu setia kepada mereka untuk memberikan yang terbaik. Jamahlah tangan-tangan mereka Tuhan, supaya bisa menjadi penolong bagi semua yang sakit. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka Tuhan, mulai dari yang kecil, dewasa hingga orang tua, supaya kami bisa bertemu kembali dalam renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih Bapa, hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Dimanapun semua saudara saat ini, semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya kita bersyukur karena kita masih diberikan napas kehidupan. Untuk itu sebelum memulai renungan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami.
hingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan kami hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka, jamah hati mereka Tuhan, supaya bisa mengerti akan firman yang akan disampaikan hamba-Mu, supaya kami bisa melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, Injil renungan kita hari ini kita kutip dari 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyinya. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul renungan ini saya kutip dari 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. Saya beri dengan judul Memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih, kalau kita membaca berita atau cerita tentang Saul dalam Alkitab, Saul mengejar Daud bukanlah 1 atau 2 hari, melainkan berlangsung selama 10 tahun lebih, di mana Daud harus hidup mengembara dalam pelarian. Allah menguji Daud dengan memberinya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Dengan demikian dapat mengakhiri pelariannya dan dapat meneruskannya menjadi Raja Israel. Tetapi karena Daud memuliakan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dan tidak mau membunuh Saul. Daud lebih memilih terus dikejar Saul daripada menjamah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Seorang yang memuliakan Tuhan tidak akan berani menggantikan pimpinan Tuhan dengan pikirannya sendiri. Daud tahu suatu hari kelak dia akan menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Tetapi dia percaya Tuhan mempunyai waktunya sendiri dan menunggu Tuhan yang bertindak pada waktunya. Tidak mau turun tangan sendiri mengambil kedudukan raja itu. Dia tetap sabar menanti waktunya dari Tuhan. Saudaraku terkasih, sikap Daud untuk memuliakan Tuhan mencapai puncaknya ketika 2 kali dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Saul. Baik di gua En-Gedi maupun di padang gurun Zif, Daud dapat dengan mudah membunuh Saul. Tetapi Daud sama sekali tidak tergerak untuk melakukannya. Tanpa pikir panjang dia melepaskan kesempatan emas itu untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Bukan saja dia sendiri yang tidak mau membunuh Saul, dia juga melarang orang-orangnya untuk membunuh Saul. Tentunya dia seorang raja bisa dengan gampang untuk membunuh prajuritnya. Dia dengan gampang untuk membunuh rajanya termasuk Raja Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya sikap Daud dalam memuliakan Tuhan. Kalau saja dia adalah orang lain, sudah pasti dengan cepat dia akan membunuh Saul. Dia akan melihat kerajaan yang akan dipegangnya kalau dia sudah membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menunggu datangnya kesempatan yang indah dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkatnya dengan cara yang baik. Perbuatan Daud itu bahkan mengharukan Raja Saul. Raja Saul mengaku, "Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa dilepaskannya dia berjalan dengan selamat?" Ini tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 19 sampai 20. Bisa saudara baca dalam Alkitab saudara bagaimana kisah tentang Raja Daud dengan Raja Saul ini. Seperti kata Saul, seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat?
Siapakah yang tidak cepat-cepat membunuhnya agar dirinya aman? Tetapi karena memuliakan Tuhan, 2 kali Daud mengampuni Saul, sekalipun untuk itu dia harus tetap melarikan diri dari kejarannya. Hari ini di sekeliling Anda, saudara, mungkin Anda orang yang membuat hidup Anda susah. Mungkin atasan, rekan kerja, keluarga, saudara seiman, kawan, tetangga Anda, bahkan teman sepelayanan. Jangan mengeluh. Belajarlah bersabar seperti Daud. Jadikanlah orang-orang yang menyusahkan Anda itu sebagai alat Tuhan untuk menguji iman Anda. Percayalah, bila Anda memuliakan Tuhan dengan bersandar kepadanya melewati semuanya masa-masa sulit itu, maka pastilah Anda akan mendapat berkat yang melimpah. Saudaraku terkasih, biarlah hari ini kita selalu dapat memuliakan Tuhan, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, maupun urusan gereja. Kita kesampingkan pendapat sendiri, kita buang keegoisan kita utamakan kehendak Allah Bapa. Taat kepada kehendaknya dalam segala hal, maka pekerjaan kudus gereja pun akan semakin mudah untuk berkembang. Saudaraku terkasih, mari buang sikap iri dengki kepada semua yang membenci kita. Tetapi mari kita doakan mereka supaya mereka bisa kembali bersahabat dengan kita, membuang rasa benci, iri, dengki, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, ataupun dalam pelayanan gereja. Terima kasih saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengatakan kepada kami supaya kami tetap menanti waktunya dari Engkau. Biarlah Tuhan kami bersabar bagaimanapun sekarang keadaan yang menimpa kami. Siapapun Tuhan yang sekarang membenci kami, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, yang membuat hati kami tidak senang, tuntunlah Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, bisnis dan pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga mereka. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang memberikan kebaikan kepada mereka. Pulihkan Tuhan segala penyakit yang ada dalam diri mereka, biar kami bisa bertemu kembali dalam hari-hari yang akan datang. Tuhan, dimanapun sekarang jemaat-Mu berada, lindungi mereka Tuhan dari semua penyakit dan mara bahaya. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak menghalang akan berkat Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini kita kutip dari Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Namun sebelum kita dengar renungan, mari kita berdoa sejenak mohon bimbingan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik, dapat kehidupan yang baru bagi kami, hingga kami bisa bertemu kembali Tuhan dalam renungan kami hari ini. Tuhan, bimbing ajari jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini kita kutip dari Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku.
Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepada aku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Judul saya buat hari ini adalah rencana yang tidak berguna. Saudaraku terkasih, kisah dalam Alkitab ada yang mengatakan demikian. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, tidak sedikit orang Yahudi yang melihat mukjizat itu menjadi percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat mukjizat terlalu banyak. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat sukacita serta bangsa kita." Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 46 sampai 48. Bisa saudara baca dalam Alkitab saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saudara terkasih, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati adalah mukjizat yang sangat besar, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Setiap orang punya hikmat rohani pasti akan menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi ada saja orang yang mengeraskan hati tidak percaya. Bahkan pergi menceritakan kepada orang-orang Farisi, mengira mereka sedang melakukan kebaikan. Padahal mereka nyata-nyata sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Tetapi melewatkan kesempatan begitu saja sehingga tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar kabar Yesus melakukan mukjizat, bukannya merendahkan diri dan percaya kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mereka berencana membunuh Tuhan Yesus. Mereka bukan tidak mengetahui Yesus adalah Allah, tetapi mereka takut mengakuinya karena pengakuan itu akan membuat mereka kehilangan kekuasaan dan kemuliaan sebagai pemimpin agama saat itu. Mereka juga tidak takut timbul huru-hara yang menyebabkan orang Roma datang menumpaskan gerakan itu apabila mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan bangsa Yahudi dan bait suci, tetapi takut kehilangan umat dan kedudukan mereka. Saudaraku terkasih, kekhawatiran dan ketakutan mereka ternyata tergenapi pada tahun 70 sesudah Masehi, ketika tentara Roma datang merampas Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Hal ini terjadi bukan karena orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias. Sebaliknya karena mereka menolak menerima Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus berfirman, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 18. Orang-orang yang membuat rencana untuk membunuh Yesus, mereka mengira rencana mereka berhasil pada waktu Yesus mati di kayu salib. Akan tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Bukan orang lain yang mengambilnya, tetapi Allah membiarkan mereka merasa berhasil dalam kejahatan itu. Dengan demikian, dosa mereka menjadi pasti, menjadi dasar penghakiman kelak di akhir zaman. Saudaraku terkasih, hari ini apakah kita mendapat wahyu dari perkara ini? Jangan sekali-sekali membuat rencana untuk mencelakai orang lain. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, jangan sekali-sekali membuat rencana untuk mencelakai orang lain. Karena Allah tahu semuanya dan akan menuntut setiap perbuatan jahat manusia.
Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tertulis dalam Amsal 1 ayat 31. Demikian renungan kita hari ini. Semoga renungan ini memberikan manfaat bagi saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kau telah memberikan renungan yang singkat kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah renungan ini menjadi landasan bisa menguatkan iman kami yang lemah saat ini. Ajar bimbing kami Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, supaya kami tidak membenci orang, supaya kami tidak merencanakan yang tidak baik kepada sesama kami. Tetapi biarlah kami selalu melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kami, baik dalam pekerjaan, bisnis maupun dalam pelayanan, terutama Tuhan dalam keluarga. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan contoh dari renungan ini ketika Engkau melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Tuhan, kami yakin Engkau adalah Tuhan yang dulu dan sekarang. Untuk itu Tuhan, dimanapun kami sekarang berada, jemaat-Mu yang mengharapkan mujizat dari-Mu, kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh saudara-saudara kami dimanapun berada. Baik itu mujizat dalam kesembuhan, mujizat dalam penghasilan atau perekonomian dan bisnis mereka. Terutama Tuhan, apabila adalah keluarga mereka yang sedang mengalami keretakan dalam hubungan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, supaya yang terjadi adalah yang terbaik. Satukan Tuhan rumah tangga mereka kalau mereka mengalami permasalahan. Terima kasih Bapa. Engkau akan tetap melindungi kami untuk renungan-renungan selanjutnya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini kita kutip dari Injil Yohanes 9 ayat 4. Namun sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa sejenak, mohon bimbingan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau memberikan nafas kehidupan pada kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuntun kami dimanapun jemaat-Mu berada, supaya kami bisa mendengar dan melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, Injil Yohanes 9 ayat 4 demikian bunyinya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulang kembali. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku terkasih, seorang saudara seiman yang sedang sakit dan sekarat menyesalkan sewaktu dia masih sehat, tidak banyak melakukan pekerjaan kudus. Kebanyakan kita merasa masih muda, hidup masih panjang, dan kesempatan masih banyak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kudus, dan belum tergerak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan kudus atau pelayanan dalam gereja.
Kalau bukan pura-pura tidak melihat adanya kebutuhan pekerjaan pelayanan, kita akan sedapat mungkin menunda-nundanya. Sampai tiba waktunya kita merasa siap untuk mengerjakannya. Sayangnya waktu itu sudah terlambat. Keadaan ini sama seperti kebanyakan orang yang menganggap dia punya banyak kesempatan untuk menemani keluarganya. Menemani keluarganya untuk pergi jalan-jalan, bersantai, belajar, dan lain sebagainya. Dia selalu merasa masih ada banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tetapi seperti tertulis di Alkitab, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Saya ulang sekali lagi saudaraku. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku terkasih, tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari besok. Hari ini kalau kita tidak mau bekerja untuk Tuhan, apakah esok masih ada kesempatan? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu gunakanlah kesempatan yang ada. Lakukanlah pekerjaan yang kudus. Ini adalah suatu tindakan yang paling bijaksana. Aktiflah dalam pelayanan. Jika Anda memang berniat untuk melayani, jangan menunda-nunda menunggu sampai waktu esok. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok itu. Saudara terkasih, Tuhan Yesus menasihati kita untuk segera mengerjakan pekerjaan selagi hidup kita masih siang. Jangan sampai hidup kita sudah masuk malam hari. Waktu itu sudah tidak ada kesempatan dan kekuatan untuk mengerjakannya. Kitab Pengkhotbah tertulis demikian. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu yang untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Dunia orang mati adalah tempat di mana hanya ada maut, perhentian, kesunyian, penantian untuk penghakiman. Di situ tidak ada pekerjaan, tidak ada rencana, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat, tidak ada semuanya. Yang ada hanya dunia orang mati. Saudara terkasih, jika kita melihat dalam Alkitab, di Pulau Patmos, Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu. Dia menyatakan kepada umat dunia, dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bisa saudara baca dalam Wahyu 14 ayat 13. Apabila seseorang tidak melakukan pekerjaan kudus semasa hidupnya, bagaimanakah malaikat bisa mengumumkan bagi dia, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan? Bagaimanakah malaikat bisa bersorak untuk dia, boleh beristirahat dari jerih lelah karena segala perbuatannya menyertai dia? Kalau tidak bekerja, dari manakah perbuatan? Kalau tidak berjalan, dari manakah jejak? Setiap orang berjalan pasti meninggalkan jejak. Demikian pula setiap orang yang berjerih lelah untuk Tuhan akan mendapat mahkota kemuliaan. Namun mereka yang tidak pernah berjalan demi Tuhan, bagaimana dia bisa meninggalkan jejak? Tidak pernah berjerih lelah untuk Tuhan, bagaimana bisa mendapat mahkota kemuliaan? Jadi saudaraku terkasih, inti renungan kita hari ini adalah, mari bekerja saat Anda masih bisa melakukannya. Jangan menunggu hari esok. Lakukan apa yang Anda lakukan saat ini. Bekerjalah untuk Tuhan, melakukanlah hal-hal yang kudus dalam kehidupan saudara, supaya saudara bisa mendapat mahkota kemuliaan kelak
di kehidupan selanjutnya. Demikian renungan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan supaya kami mau melakukan hal-hal kudus, mau melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan, dan kami bisa ikut terjun Tuhan dalam pelayanan. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami terbuka untuk melakukan hal-hal kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, ajari dimanapun kami berada supaya kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah kami bekerja pada saat siang, karena kami tidak tahu akan terjadi apa yang akan terjadi hari esok. Ajari kami Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, juga dalam rumah tangga. Engkau Tuhan Maha Tahu apapun sekarang yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kiranya Engkaulah Tuhan yang campur tangan, berikan mujizat-Mu. Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, kita kembali bertemu dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada, dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak untuk memohon bimbingan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan kami hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, jamah hati mereka, datanglah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah kehidupan mereka. Terutama Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing, ajari, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Efesus 6 ayat 12. Demikian bunyinya. Bisa juga saudara buka dalam Alkitab saudara dimanapun saudara berada saat ini. Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Saudaraku terkasih, dari pesan Paulus ini kita tahu bahwa sebagai umat Kristen kita berjuang bukan melawan manusia yang kelihatan, melainkan roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Dan perjuangan ini berlangsung seumur hidup kita. Selama kita ada di dunia, ini tidak akan berhenti berjuang melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan itu, yang senantiasa datang mengganggu iman kita. Kalau kita lihat kisah di Alkitab, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, Allah mendengarkan doa Daniel yang tak henti-hentinya dan menggerakkan hati Raja Kores sehingga mengizinkan orang Yahudi untuk pulang ke Yerusalem, membangun kembali bait suci. Waktu itu Daniel sudah berumur 80 tahun lebih. Mungkin karena sudah tua sehingga fisiknya tidak lagi kuat, atau karena menjabat sebagai pejabat tinggi sehingga raja tidak mengizinkan Daniel untuk meninggalkan istana dan ikut pulang ke Yerusalem. Hal ini membuat Daniel semakin khawatir akan pembangunan kembali bait suci, dan dia pun selalu berdoa untuk hal ini. Waktu itu Daniel berjuang dengan hebat melawan roh-roh jahat,
Dia berpuasa dan berdoa selama 21 hari. Kemudian malaikat datang mendapatkan dia, lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia." Tertulis dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Rupanya sejak Daniel mulai berdoa, Allah sudah mengutus malaikat untuk mengabulkan permohonan dia. Tetapi pemimpin kerajaan orang Persia, yaitu penghulu iblis, datang menentang malaikat itu sehingga doa Daniel terhambat. Jadi hari ini, bila doa kita belum terkabulkan, bisa juga disebabkan karena serangan dan rintangan dari iblis. Sama seperti dulu iblis merintangi Daniel. Karena itu kita harus semakin tekun berdoa, terus berjuang sampai kepada akhirnya. Janganlah saudaraku berhenti berdoa walaupun doa saudara belum dijawab. Tetaplah sabar dan tekun serta setia kepada Tuhan. Daniel berjuang sampai hilang kekuatannya. Dia menjadi pucat sekali dan tidak ada lagi kekuatan padanya karena ditimpa kesakitan. Jadi dalam berjuang untuk Tuhan, kita akan menderita untuk sementara waktu. Tetapi kita boleh tenang, karena seperti Tuhan menghibur Daniel. "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya, jadilah kuat." Saya ulang sekali lagi. "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya, jadilah kuat." Tertulis dalam Daniel 10 ayat 19. Maka setelah itu Daniel pun merasa kuat kembali. Dia pulih kembali. Dia merasa kuat untuk membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Saudaraku terkasih, sewaktu berdoa Daniel mendapat rintangan dari iblis. Ini juga adalah merupakan perjuangan yang akan kita alami sebagai umat Kristen. Bahkan Mikhail, pemimpin malaikat, saja bisa dirintangi oleh kuasa gelap. Apalagi kita orang berdosa ini. Untunglah Allah adalah sandaran kita. Dan kita percaya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Saudaraku terkasih, apa yang inti renungan kita hari ini? Seringkali doa kita belum terkabulkan karena masih dalam perjuangan. Maka janganlah kita putus asa lalu berhenti berdoa. Marilah kita belajar taat pada kehendak Allah. Kita berdoa memohon menurut kehendak Allah. Maka pastilah Allah akan menghancurkan rintangan iblis untuk kita. Sehingga kita tetap bisa akan mendapatkan jawaban doa kita pada waktunya. Tetaplah setia, tetaplah berdoa dalam kondisi bagaimanapun yang saudara alami saat ini. Karena Tuhanlah tempat satu-satunya untuk kita mengadu dalam hal-hal apapun yang kita alami saat ini. Dia hanya sejauh doa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, firman-Mu tegas mengatakan kepada kami tidak bisa langsung menjawab apa yang menjadi keinginan kami.
Kami tidak langsung bisa melakukan apa yang ingin kami lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami supaya kami tetap berdoa kepadamu. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bimbing kami Tuhan, supaya kami berdoa dengan benar. Supaya kuasa iblis yang menghalangi kami, menghalangi doa-doa kami bisa terpatahkan. Tuhan, apapun yang menjadi doa-doa jemaat-Mu, baik itu dalam usaha bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kiranya Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka. Kami yakin dan percaya, pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab semua doa-doa dan permohonan kami. Tuhan, biarlah kami tetap setia di jalan-Mu, tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, bimbing kami, dimanapun jemaat berada, berkati mereka Tuhan. Hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, kita kembali dalam pertemuan kita hari ini untuk mendengarkan renungan singkat. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai ucapan tanda syukur kita karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini, ada baiknya mari kita berdoa sejenak, memohon bimbingan dan tuntunan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan napas kehidupan pada kami, hingga kami Tuhan bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, walaupun melalui renungan ini. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat-Mu berada. Hadirlah Roh Kudus-Mu Tuhan, bimbing, ajari kami, supaya kami dapat mengerti perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan, bimbing kami, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Matius 5 ayat 16, demikian bunyinya. Demikian hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saya ulang kembali. Demikian hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Saudaraku terkasih, kita semua pernah melihat yang namanya lilin. Bagaimana lilin itu bisa memberikan terang? Satu lilin dapat menyinari satu ruangan yang gelap. Beberapa lilin dapat menyinari satu lapangan basket yang sangat luas, atau sering disebut dengan basket indoor. Tanpa benda penerang, manusia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekelilingnya. Sadarkah kita bahwa terang di dalam diri anak-anak Tuhan dikaruniakan untuk menerangi jalan orang lain yang sedang berjalan menuju maut? Bisa saudara buka dalam Alkitab saudara, yaitu dalam Roma 3 ayat 23. Selama kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, selama itu juga kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Berperilakulah baik dalam kehidupan masyarakat, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Biarlah perbuatan baik itu menjadi contoh bagi orang lain,
supaya itu menjadi terang bagi orang lain. Saudaraku terkasih, jika hidup kita berpadanan dengan Tuhan, maka tidak akan ada kata gelap di dalam hidup kita. Bahkan kegelapan duniawi tidak akan sanggup menggantikan terang dalam hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia akan melihat cara hidup kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertanggung jawab pasti akan berbeda sekali. Tidak sama dengan orang dunia yang lakukan. Perbuatan kita apabila kita sudah dekat dengan Tuhan akan berbeda dengan perbuatan orang-orang dunia yang tidak dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya semua orang melihat Kristus dalam hidup kita akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku terkasih, jadilah terang. Artinya, biarlah perilaku kita memberikan terang atau dampak yang positif bagi orang lain, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan tempat tinggal, dan juga dalam keluarga kita. Janganlah tunjukkan hal-hal yang tidak baik, tapi tunjukkanlah hal-hal yang baik, supaya terang itu bisa tetap menyala dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itu datang kepada kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Demikian renungan kita yang sangat singkat ini, tapi sangat banyak manfaatnya. Yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan yang harus memberikan terang kepada dunia. Terangilah kegelapan yang ada di sekelilingmu. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau adalah Sang Juru Selamat dunia yang adalah terang dunia. Biarlah terang kami selalu menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami. Terutama Tuhan, terang untuk keluarga, sahabat, tetangga, dan orang lain. Termasuk juga terang dalam pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, ajari mereka Tuhan, biar mereka dapat berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Berperilaku seperti Bapa di surga. Berperilaku sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Supaya apa yang mereka lakukan bisa melakukan hal-hal yang baik, yang memberikan dampak positif dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang selalu membimbing kami dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang sekarang yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu, baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, bisnis, dan juga dalam pelayanan. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menjawab semua doa-doa mereka, supaya apa yang mereka harapkan bisa tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, biarlah hidup kami seperti lilin yang menerangi kegelapan, yang memberikan cahaya dalam kegelapan, sehingga wujud Kristus itu nampak dalam setiap perilaku kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni, hapuskanlah dosa kami, supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini kita kutip dari 2 Korintus 5 ayat 7. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, menemani kami, memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami bisa hidup dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun hingga saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami bisa berhikmat mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bimbing ajari kami Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, tema kita hari ini saya buat dengan judul Bukan Karena Melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Saudaraku terkasih, kita semua menyadari bahwa apa yang terlihat belum tentu benar, dan apa yang tidak terlihat belum tentu salah. Contohnya, jika kita melihat ahli sulap dalam sebuah pertunjukan di depan mata sekian banyak penonton, melenyapkan gajah atau gadis cantik, mungkin saudara pernah melihat, tetapi semuanya adalah trik yang mengelabui mata kita belaka. Dengan berbagai teknik dan keterampilannya, dan dibantu dengan alat-alat, pesulap membuat ilusi yang mengecoh mata para penonton, sehingga kita percaya akan apa yang dia lakukan di depan mata kita sendiri. Kita percaya bahwa itu adalah sebuah kenyataan. Kemajuan teknologi komputer zaman sekarang dapat membuat video grafik untuk adegan-adegan luar biasa, seperti tampil dalam berbagai film layar lebar. Figur yang tampil rupawan dan cantik di halaman internet kemungkinan adalah hasil editan pada orang yang sebenarnya wajahnya biasa-biasa saja, bahkan jauh dari kesempurnaan, tapi dengan cara mengedit bisa melihat membuat wajah itu menjadi wajah yang sangat rupawan. Jadi sekarang ini ketika teknologi digunakan untuk menipu mata, apakah yang terlihat mata merupakan realita atau kenyataan? Jawabannya sudah jelas bagi kita semua, belum tentu. Saudaraku terkasih, Allah adalah roh. Roh itu nyata, tetapi tidak terlihat oleh mata. Yang dapat dilihat oleh mata adalah materi, jasmani. Sedangkan roh yang tidak berwujud sama sekali tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dilihat dengan mata kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa menyangkal adanya roh semata karena kita tidak dapat melihatnya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa roh itu ada, kalaupun kita tidak dapat melihatnya. Saudaraku terkasih, materi ciptaan Allah juga yang tidak nampak oleh mata. Ada beberapa contoh, misalkan udara tidak bisa dilihat oleh mata, listrik, radiasi, dan sebagainya. Mereka tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi keberadaan mereka tidak terbantahkan. Kita tidak bisa bilang udara tidak ada, tapi kita bisa merasakan udara itu ada. Bila kita dapat menerima adanya udara, listrik, radiasi yang tidak terlihat, mengapa tidak bisa menerima adanya roh yang juga tidak terlihat namun sesungguhnya ada? Saya kira maksud Allah menciptakan materi yang tidak kasat mata adalah agar kita mengerti adanya roh yang juga tidak kasat mata itu. Jadi karena melihat seringkali tidak bisa diandalkan, lebih-lebih terhadap Allah yang menciptakan kita. Bila seorang hanya mau percaya apabila dia melihat, maka dia akan kecewa dan tidak memperoleh apa-apa seumur hidupnya. Karena seorang yang tidak memiliki mata rohani tidak akan dapat melihat Allah dengan iman.
Saudaraku terkasih, kita harus belajar menggunakan mata rohani untuk melaksanakan atau untuk merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Dengan demikian, barulah kita dapat mengenal Allah dan percaya kepadanya. Alam semesta sudah memberikan ilham kepada kita. Burung elang yang ingin terbang tinggi harus percaya pada sayapnya yang diciptakan Allah baginya. Elang sama sekali tidak ragu kepada ciptaan Allah yang memberikan mereka sayap. Dengan demikian, mereka yakin dan percaya mereka bisa terbang tinggi bebas menerjang angkasa. Kita memiliki Roh Kudus pemberian Allah. Bagaimana boleh kita tidak percaya dan kalah dengan elang yang percaya? Saya ulang. Allah menciptakan kita, memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk itu, marilah kita percaya bahwa roh itu ada, roh itu hidup. Jangan kita kalah dengan seekor elang yang percaya dengan sayap yang diberikan Tuhan sehingga dia bisa terbang tinggi di angkasa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bisa percaya bahwa Roh Kudus itu ada walaupun kami tidak melihat. Sama halnya seperti udara yang Kau ciptakan bagi kami tidak bisa melihat tapi kami bisa merasakan. Tuhan, bimbing, ajarilah kami dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada, supaya kami bisa percaya bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus itu diberikan kepada hati kami masing-masing. Walaupun kami tidak dapat melihat Roh, tetapi kami percaya Roh itu ada. Itulah yang akan menguatkan kami untuk mendapatkan berkat-berkat yang akan Kau sediakan kepada kami. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami, biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala hadir di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bisa beriman melaksanakan setiap perintah-Mu yang ada di dalam kitab Taurat. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak menghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.